lalu lalu aku sebetulnya mau komen di Instagramnya Mas Joshua tapi Mas Dunia Manji tapi nggak bisa. Oh iya Mas, itu komennya dibatasi memang untuk yang ada fitur kalau yang komen yang bisa follow Mas. Yang follow yang bisa komen ya. Udah follow, aku kayaknya udah follow tuh. Mungkin karena terlalu banyak ya nggak apa-apa. Anyway, gini, jadi ada teman-teman yang merasa bahwa wah, kok Dunia Manji bilang begitu, gitu. Terus aku lihat kan. Terus yang aku pahami seperti yang aku bilang tadi, bahwa ada perbedaan perspektif melihat foto ini, gitu. Kalau aku, karena aku dulu wartawan, aku di Reuters 20 tahun, aku paham banget apa yang dilakukan Joshua Irwandi. Nah sekarang, aku jadi freelance, jadi buzzer juga, kayak kamu. Nah, lalu pendapatmu yang nomor satu itu aku bilang bahwa oh ini pendapat kalau dari sisi influencer kayak gini memang. Gitu. Sisi influencer dan orang yang tidak mengerti atau belum mengerti etika jurnalisme ya Mas. Maksudnya ada aturan-aturan, kan saya juga dijelasin di Twitter ada yang menjelaskan gitu. Oke Mas, silakan dilanjut dulu. Ya itu aku mau tanya, silakan. Makanya aku bilang apa benar yang aku bilang tadi, pendapatku bahwa oh ini sisi seorang buzzer melihat sebuah perspektif sebuah masalah seperti ini. Karena gini, tiba-tiba secara berlawanan foto ini diunggah oleh banyak akun berfollower besar dengan caption seragam kayak gitu. Nah aku cuma bilang tadi bahwa oh ini dari sisi buzzer melihatnya seperti ini. Masukkan dalam apa yang disebut sama kamu key opinion leader. Kalau gua bilang A, lalu follower gua juga akan bilang A semua, gitu kan? Oh bukan Mas, kalau maksudnya KOL dalam industri influencer atau buzzer itu biasanya kami akan mendapatkan sebuah brief dari pihak klien atau dari pihak agensi, lalu diberikan informasi dengan caption seperti ini gitu. Jadi terus lalu itu yang setelah kami share itu biasanya memang captionnya itu seragam-seragam. Jadi memang sudut pandang saya adalah sudut pandang orang yang merasa familiar dengan hal seperti ini gitu Mas. Ya. Iya, jadi tanpa mendiskreditkan Mas Joshua atau profesi fotografer atau videografer atau sinematografer, saya melihatnya ini agak bergeser sih ya. Bergesernya adalah jadi seperti saya mendiskreditkan profesi, padahal sebenarnya bukan itu. Dan maksudnya saya berusaha untuk speak up, membicarakan apa yang berdasarkan hal yang saya lihat atau saya rasakan berdasarkan pengalaman saya gitu Mas. Ya. Itu poin nomor 1 ya Mas. Ya. Oke. Ya. Tadi aku juga jelaskan bahwa gini, dulu orang beranggapan bahwa dulu ketika belum ada dunia digital, belum ada media sosial, lalu media konvensional itu menjadi satu-satunya kebenaran atau hanya dia yang bisa bicara. Ketika sekarang ada media sosial, lalu semua orang bisa bicara. Jadi media itu bukan sebuah lagi istilahnya hanya dia yang bisa bicara gitu. Nah, lalu fenomena ini ada di sini sekarang. Sudut pandang Joshua ketika mengambil gambar itu, lalu sudut Manji sebagai seorang buzzer melihat foto itu, dan sudah jelas tadi kamu garis bawahi bahwa juga buat orang-orang yang tidak mengerti kode etik jurnalistik. Apa tadi? Benar kan kamu bilang gitu kan ya?
Ya, orang yang tidak mengerti kode etik itu, dan itu berhubungan dengan poin kedua ya Mas dari tulisan saya. Ya. Dalam kasus kematian korban COVID, keluarga saja tidak boleh menemui. Ya. Ini seorang fotografer malah boleh. Kalau kamu merasa ini tidak aneh, artinya mungkin saya yang aneh. Iya. Oke, aku bisa jawab ini karena gini. Keluarga tidak boleh menemui karena keluarga tidak punya kepentingan apa-apa. Pertama, bukan dalam arti kemanusiaan, tetapi lalu ketika dia tidak punya kepentingan apa-apa, batasannya adalah soal safety. Ya. Soal safety. Kenapa fotografer bisa masuk? Kenapa orang seperti Joshua bisa masuk? Seperti juga kalau dalam liputan, apa yang dilakukan Joshua itu masuk dalam kategori liputan ke daerah yang berbahaya yang bisa mengancam jiwa. Dan itu ada rambu-rambunya. Seperti yang Joshua jelaskan tadi. Kenapa dia masuk? Karena, Joshua belum jelaskan bagaimana dia masuk. Tetapi yang saya paham bahwa itu berkaitan erat dengan siapa yang ada di belakang Joshua. Oke. Maksud saya National Geographic. Yang kedua, bagaimana pendekatan approach Joshua kepada rumah sakit. Bahwa dia harus memuat itu, karena itu untuk menjelaskan bahwa begitu berbahayanya COVID. Gitu. Perspektifnya besar sekali, lalu kita bisa bicara banyak soal kenapa lalu ada banyak dokter bisa meninggal. Kalau banyak dokter bisa meninggal, lalu sebetulnya kita bisa paham bahwa rambunya adalah sebagai seorang jurnalis, saya ingin menghadirkan sebuah foto bahwa begitu berbahayanya COVID. Itu yang saya maksud kepentingan di depan tadi. Ketika orang tidak punya kepentingan untuk mempersembahkan sebuah visual yang bahwa begitu bahayanya COVID, lalu rambu kamu adalah soal safety. Bahwa orang yang kena COVID bisa menular kepada orang lain. Dan kamu nggak punya sesuatu yang harus kamu perjuangkan di sini, gitu. Di luar rasa kemanusiaan sebagai saudara. Dan itu ada di mana-mana. Seorang teman saya sebagai contoh, ibunya meninggal, dia mantan Bupati Gorontalo. Ibunya meninggal karena COVID. Keluarganya bisa menerima, dan udah dibungkus rapat di rumah sakit, dibawa pulang. Masyarakat yang nggak mau, tidak menerima bahwa itu bukan COVID. Bahwa ibunya teman saya yang namanya Fabianusi sudah dikubur di rumah di dalam peti, dibungkus, dan keluarganya semua mengikhlaskan. Bahkan teman saya yang namanya Fabianusi tidak bisa pulang karena kamu tidak boleh pulang, karena kamu juga tidak boleh melihat, karena kita semua takut tertular COVID. Jenazah itu sudah dikubur. Dan orang-orang yang tidak setuju itu membongkar makam di dalam rumah mantan bupati itu, yang bahkan anak-anaknya dan semua keluarganya sudah mengikhlaskan hal itu, gitu. Jadi apa? Jadi yang teman saya bilang, saya nggak tahu kenapa orang-orang kita keluarga sudah mengikhlaskan, walaupun kita tidak bisa melihat bagaimana dia dibungkus, tapi kita sadar bahayanya penyakit ini. Kenapa orang yang bukan keluarga bisa masuk rumah saya berbondong-bondong dan membuka jenazah itu? Kayak gitu. Itu sebagai sebuah perspektif bahwa ketika keluarga sudah meniadakan rasa kemanusiaan untuk keselamatan semua orang, lalu dia tidak punya kepentingan apa-apa kecuali
seseorang seperti Joshua atau seorang wartawan yang punya kepentingan untuk menyuarakan seberbahaya inilah COVID. Itu yang saya maksud dengan kepentingan. Itu menjawab poin 2 yang ditulis oleh Mas Manji. Jadi Iya. Kenapa ini fotografer kok malah boleh, keluarganya nggak boleh, kayak gitu Mas. Iya Mas. Iya, sebenarnya saya juga apa ya, ini suara saya ini bukan cuma suara seorang diri ya Mas. Pertama kali juga pertama saya itu seorang, gimana ya ngomongnya, ketidaktahuan tentang hal ini, misalnya tentang jurnalisme, itu adalah hal yang banyak orang lain juga alami pastinya. Maksudnya saya yang sudah punya banyak teman fotografer, videografer, sinematografer, cuma masih merasakan hal ini sebagai sesuatu yang janggal buat saya gitu Mas. Artinya banyak orang juga mungkin yang akan seperti saya Mas, dan itulah yang saya suarakan. Sama seperti halnya dengan seorang Mas Joshua yang merasa perlu untuk menyuarakan pendapatnya melalui sebuah foto. Nah, saya merasa perlu untuk menyuarakan ini, bisa berupa pertanyaan atau pernyataan, sebagai seseorang yang memang pengen menyuarakan kegelisahan. Seperti itu loh Mas. Oke, nah sekarang saya udah jelaskan tadi, kira-kira gimana perspektifmu soal ini? Ya, karena gini, karena ketika kamu bertemu Jokowi, kamu memakai ini loh Mas, masker. Ya. It means Manji percaya bahwa COVID itu ada kan? Percaya sekali. Oke. Jadi makanya ketika saya udah jelaskan bahwa lalu kenapa fotografer bisa masuk, kira-kira apa perspektifmu soal ini gitu. Ya makanya itu perspektif orang awam sekali loh Mas. Dan yang seperti saya ini banyak sekali. Jadi maksudnya bertanya-tanya, loh kok bisa masuk ke sana gitu. Kok bisa membuat foto yang sepertinya, jadi kalau saya kan berdasarkan apa ya, puzzle itu kan saya berdasarkan seperti yang Mas bilang tadi, sebagai seorang influencer, sebagai seorang buzzer juga gitu, sebagai orang yang berbicara tentang hal ini, dan saya kan memang baru saja speak up tentang beberapa hal yang berkaitan dengan COVID ya Mas ya. Cuma dan intinya saya percaya, dan saya memang mengakui bahwa COVID ini ada. Cuma buat saya adalah hal-hal yang tereksploitasi itu adalah hal-hal yang membuat orang lebih ngeri gitu loh Mas. Saya tuh di awal tuh saya merilis 4 lagu tentang jaga jarak, social distancing, tentang kita nggak ketemu dulu, kita di rumah aja. Saya merilis 4 lagu, BUMN, Andi Rianto, Ade Govinda dengan Mari, Gen FM dan lain-lain, Kiss FM dan lain-lain, dan juga satu lagi juga lagu tentang itu. Jadi saya juga menyumbang APD sekitar 150 APD waktu itu, cuma tidak dipublikasikan. Dan jadi sebenarnya saya ini menyuarakan kegelisahan loh Mas. Ya, aku paham sih. Ya. Mas Bia, boleh motong sebentar Mas? Boleh lah. Oke, izin teman-teman semua, salam kenal juga Mas Dunia Manji. Ya, gini, buat teman-teman yang lain nih, pesertanya luar biasa, 300 orang. Jadi gini teman-teman, ini acara malam ini itu adalah acara bedah visual ya teman-teman. Jadi kita saling belajar bahasa visual itu seperti apa ya. Ternyata karena dari pesan foto yang dibuat Mas Joshua itu, kita sebagai viewer, banyak orang sebagai viewer, spektator gitu. Di luar Mas Joshua, kita semua itu adalah viewer, kita spektator. Nah, bahasa visual yang satu tadi ternyata dari perspektif
cara pandang yang berbeda-beda itu bisa diartikan berbeda-beda. Jadi malam ini itu kita saling belajar. Saya terus terang juga belajar dari sisi latar belakang jurnalistik itu seperti apa, dari sisi Mas Manji ada banyak yang ternyata dari visual seperti itu kalau dari sisi seorang Dunia Manji seperti itu. Jadi ini bukan kita berdiskusi untuk mencari mana yang benar, mana yang salah, enggak. Ini kita itu saling melengkapi otak visual kita semua ya, perpustakaan visual kita itu malam ini saatnya kita menambah file-file, kita menambah referensi. Dari sisi jurnalistik itu ketika melihat visual seperti itu begini. Dari sisi seorang selebgram, seorang artis itu ternyata ada suara-suara yang harus disuarakan seperti ini. Jadi ini bukan teman-teman jangan sampai ketika kita berpersepsi terus ini yang benar si A, ini yang salah si B, bukan. Ini kita sama-sama saling menambah perpustakaan visual otak kita. Jadi ini konteksnya masih konteks pembelajaran kita semua gitu ya. Jadi gitu, nanti kita bisa lanjutkan lagi diskusi. Sekarang kita kembalikan ke Mas Manji dan Mas Bea. Terima kasih. Oke, terima kasih. Obet, mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi nggak? Iya. Gimana, Manji mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, mau jawab pertanyaan nih. Jawab. Jadi kolom komentarnya, kolom chatnya saya matikan. Jadi seperti perkataan Pak Gatot tadi, saya tidak mau menyimpang. Jadi tema malam hari ini itu adalah bedah foto mengenai fotonya Mas Joshua. Dan bukan di sini itu bukan tempatnya untuk menyalahkan A atau B, siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi kita memang sama-sama melihat perspektif dari Mas Joshua, perspektif dari jurnalisme dan Mas Manji gitu loh. Bukan ini ya istilahnya gitu. Dari Manji mungkin ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Saya sedang membaca komentar-komentar. Iya. Iya, sebenarnya saya itu tidak mendiskreditkan Mas Joshua sebagai fotografernya dari foto itu loh. Betul. Makanya saya ketika Mas Obet atau Mas Dodi Sandradi juga bilang, Mas Anji ini ada mau ngebedah soal ini, saya bersedia sekali. Karena buat saya berani berbicara dengan kebetulan di sini mungkin fotografernya banyak sekali ya gitu. Dan sehobi kita Mas, banyak di sini sehobi. Oh iya Mas, ya cuma yang beberapa hal yang terjadi adalah isunya jadi berbelok menjadi saya tidak menghargai profesi fotografer, videografer gitu, terus kok jadi kesana gitu arahnya. Ya mungkin saya menjawab pertanyaan aja kali ya Mas ya, kalau memang masih tidak apa-apa aja di sini. Tapi Mas, aku nggak bilang dari tadi, atau kita semua nggak ada yang bilang bahwa Mas Manji menyudutkan Joshua atau tidak menghargai profesi. Oh, sorry. Bilang dari tadi, aku juga enggak loh. Maksudnya? Aku kan dari di kolom komentar, maksudnya Om Bea, di komentar sosial medianya Manji. Lagi yang berkomentar salah 2000-an. Yes, komunikasi gitu loh. Aku membatasi di ruang ini aja. Ya Mas Bea itu memang nggak tahu sosmed. Yang Manji itu 2000 lebih komen aja, gimana mau dibacain. Manji aja nggak baca semua kali. Kan ini tadi kayak ada dari Mas Apri Aje, kalau kurang tahu tentang foto jurnalis harusnya belajar Mas Anji, nggak asal tulis. Sekarang alasan menyuarakan segala. Sebenarnya alasan menyuarakan itu memang benar-benar memang saya suka menyuarakan tentang banyak hal sebenarnya. Bukan cuma hal ini saja. Saya salah satu yang suka menyuarakan kegelisahan saya maupun hal-hal lain di media sosial saya. Ya mungkin memang tidak follow jadi tidak tahu. Tapi saya menyampaikan banyak hal juga kok tentang yang berkaitan
baik dengan COVID-19 atau apapun. Jadi buat saya itulah tempat untuk berdiskusi, buat saya tempat untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial gitu. Jadi kalau kurang tahu tentang foto jurnalis harusnya belajar Mas Anji gitu. Ya makanya salah satu kenapa saya mau belajar dengan saya masuk ke forum ini. Yes, benar. Jadi bukan waktunya saat ini tuh ngejat. Jadi Manji juga memang datang sini itu untuk belajar. Jadi tahu dari sisi jurnalisme itu bedah fotonya ini seperti apa gitu Mas Bia.